Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alipah, NIM 19083080043, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 4A. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Lughah Al-Ijtimai atau Sosiolinguistik. Dosen pengampu Ustadz Ervan Ghazali. Dan untuk materi, saya mengambil materi yang berjudul alih kode dan campur kode. Apa sih kode itu? Nah, istilah kode dipakai untuk menyebut salah satu varian di dalam hierarki kebahasaan. Sehingga selain kode yang mengacu kepada bahasa seperti bahasa Inggris, Belanda, Jepang, dan Indonesia, juga mengacu kepada varian bahasa seperti varian regional, bahasa Jawa, dialek Banyumas, Jogja, Solo, dan Surabaya. Juga varian kelas sosial disebut dialek sosial atau sosiolek, bahasa Jawa halus dan kasar. Varian ragam dan gaya dirangkum dalam laras bahasa, gaya sopan, gaya hormat, atau gaya santai. Dan varian kegunaan atau register bahasa pidato, bahasa doa, dan bahasa lawak. Kenyataan seperti di atas menunjukkan bahwa hierarki kebahasaan dimulai dari bahasa atau language pada level paling atas disusul dengan kode yang terdiri atas varian, ragam, gaya, dan register. Untuk selanjutnya yaitu apa itu alih kode? Yang pertama, alih kode adalah peristiwa pergantian bahasa atau berubahnya ragam satu ke ragam lainnya menurut Cair dan Agustina. Yang kedua, menurut Apple, alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Nah, yang ketiga, alih kode switching adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode lainnya. Misalnya, penutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa Jawa. Alih kode merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Dan ada juga jenis alih kode. Dalam masyarakat multilingual, sangat sulit seorang penutur mutlak hanya menggunakan satu bahasa. Dalam alih kode, masing-masing bahasa masih cenderung mendukung fungsi masing-masing dan masing-masing fungsi sesuai dengan konteksnya. Apple memberikan batasan alih kode sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan situasi. Suwito 1985 membagi alih kode menjadi dua, yaitu yang pertama alih kode ekstern. Bila alih bahasa seperti dari bahasa Indonesia beralih ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu alih kode intern. Bila alih kode berupa alih varian seperti dari bahasa Jawa mangko, dari bahasa Jawa ngoko merubah ke krama. Kemudian di sini ada faktor penyebabnya. Beberapa faktor yang menyebabkan alih kode. Yang pertama ada penutur. Seorang penutur kadang dengan sengaja beralih kode terhadap mitra tutur karena suatu tujuan. Misalnya mengubah situasi dari resmi menjadi tidak resmi atau sebaliknya. Yang kedua, ada mitra tutur. Mitra tutur yang latar belakang kebahasaannya sama dengan penutur biasanya beralih kode dalam wujud alih varian. Dan bila mitra tutur berlatar belakang kebahasaan berbeda, cenderung alih kode berupa alih bahasa. Yang ketiga, hadirnya penutur ketiga. Untuk menetralisasi situasi dan menghormati kehadiran mitra tutur ketiga, biasanya penutur dan mitra tutur beralih kode, apalagi bila latar belakang kebahasaan mereka berbeda. Yang keempat yaitu pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan atau topik merupakan faktor yang dominan dalam menentukan terjadinya alih kode. Lalu yang kelima, untuk membangkitkan rasa humor biasanya dilakukan alih varian, alih ragam, atau alih gaya bicara. Lalu yang terakhir yaitu untuk sekedar bergengsi. Walaupun faktor situasi, lawan bicara, topik, dan faktor situasional tidak mengharapkan adanya alih kode. Terjadi alih kode sehingga tampak adanya pemaksaan, tidak wajar, dan cenderung tidak komunikatif. Selanjutnya
terjadinya campur kode. Apa itu campur kode? Nah, campur kode mixing terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan, mendukung suatu tuturan disisipi dengan unsur bahasa lainnya. Hal ini biasanya berhubungan dengan karakteristik penutur, seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, rasa keagamaan. Biasanya ciri menonjolnya berupa kesantaian atau situasi informal. Namun, bisa terjadi karena keterbatasan bahasa, ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada padanannya, sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain, walaupun mendukung satu fungsi. Menurut Nababan, mengatakan campur kode yaitu suatu keadaan berbahasa lain ialah bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa yang menuntut percampuran bahasa itu. Maksudnya adalah keadaan yang tidak memaksa atau menuntut seseorang untuk mencampur suatu bahasa ke dalam bahasa lain saat peristiwa tutur sedang berlangsung. Jadi, penutur dapat dikatakan secara tidak sadar melakukan percampuran serpihan-serpihan bahasa ke dalam bahasa asli. Campur kode serupa dengan intervensi dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Ini ada faktor penyebabnya campur kode. Yang pertama, menurut Cendra 1991 menyatakan bahwa campur kode tidak dituntut oleh situasi dan konteks pembicaraan, tetapi lebih ditentukan oleh pokok pembicaraan pada saat itu. Campur kode disebabkan oleh kesantaian dan kebiasaan pada pemakaian bahasa dan pada umumnya terjadi dalam situasi informal. Yang kedua, campur kode tidak mempunyai maksud dan tujuan yang jelas untuk digunakan, karena campur kode digunakan biasanya tidak disadari oleh pembicara atau dengan kata lain refleks pembicaraan atas pengetahuan bahasa asing yang diketahuinya. Yang ketiga, campur kode digunakan apabila seseorang yang sedang dalam kegiatan berkomunikasi tidak mendapatkan padanan kata yang cocok yang dapat menjelaskan maksud dan tujuan yang sebenarnya, maka ia akan mencari padanan kata yang cocok dengan jalan mengambil istilah dari berbagai bahasa yang ia kuasai. Dan untuk selanjutnya yaitu ada perbedaan alikode dan campur kode. Yang pertama, dalam alikode, setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan itu masih memiliki fungsi otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar dan sengaja dengan sebab-sebab tertentu. Sedangkan dalam campur kode ada sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya. Sedangkan kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanyalah berupa serpihan-serpihan saja tanpa fungsi dan keotonomian sebagai sebuah kode. Menurut Cair dan Agustina. Yang kedua, menurut Delander berpendapat bila dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Sedangkan apabila di dalam suatu peristiwa tutur, klausa-klausa maupun frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campuran, dan masing-masing klausa atau frase itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode. Lalu yang ketiga yaitu Paswal 1984 mengemukakan bahwa jika seseorang menggunakan satu kata atau frase dari satu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Tetapi apabila satu klausa jelas-jelas memiliki struktur gramatika satu bahasa dan klausa berikutnya disusun menurut struktur gramatika bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode.